Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Yeremia. Dan kali ini kita ambil tema dari cerita mengenai penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Adanya di pasal 24 ya. Kita akan coba dulu lihat ceritanya. Dikatakan di ayat 1, lihatlah Tuhan memperlihatkan kepadaku, kepada Nabi Yeremia, dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim. Ini nama Yekonya itu Raja Yehuda ini sebenarnya nama lainnya juga Yoyakin ya. Yang memerintah kita tahu hanya 3 bulan. Jadi Yeremia itu kita tahu melayani selama 47 tahun. Dari zaman Raja Yosia ya, yang pertama itu Raja Yosia yang baik ya. Kemudian Yoahas itu cuman hanya 3 bulan juga ya. Kemudian Yoyakim. Ini Yoyakim ini 11 tahun dia memerintah, cukup lama. Ini ya raja jahat juga. Ini sudah diserang oleh gerombolan Kasdim ya, termasuk itu dari Babel ya, Aram, Moab, Amon. Ini sudah, tapi Yoyakim tidak sempat dibuang ke Babel. Menurut cerita dia sudah mati dulu ya. Bahkan Yosefus cerita dia mayatnya dibuang di luar tembok Yerusalem, sesuai dengan nubuat Yeremia juga ya. Kemudian Yoyakim ini punya anak, ini dia nih, raja namanya Yekonya atau Yoyakin, yang memerintah hanya 3 bulan saja. Dia umurnya 18 tahun dan memerintah. Disinilah dia sebenarnya kerajaan Yehuda, Raja Yehuda itu putus ya, karena Raja Sedekia yang kemudian diangkat oleh Raja Babel ini, dia baik Yeremia maupun Yezkiel tidak mengakui ini raja keturunan Daud. Walaupun dia sebenarnya Zedekia itu anaknya si ini juga, anaknya Yosia ya. Tapi dia dianggap tidak sah. Maka putuslah di sini kerajaan Raja Yehuda, dinasti Daudnya itu putus di Yoyakin ini. Ini di Yekonya ini. Jadi disinilah Nabi Yeremia melihat penglihatan mengenai keranjang buah ara ya. Ini yang dibuang ke Babel ini, Yoyakin ini. Ini enggak hanya sendiri, dia beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel ya. Jadi pembuangan ini yang kedua ya. Nanti di zaman Zedekia itulah terjadi lagi serangan yang ketiga dari Raja Babel. Disitulah runtuh kerajaan Yehuda ya. Nah, kita akan coba perhatikan di sini ada dua keranjang ya. Yang pertama tentu dibilang nih keranjangnya baik ya. Buah aranya bagus, bisa dimakan. Yang satu lagi keranjangnya, buah aranya sangat jelek dan tidak bisa dimakan. Nah, diartikan di sini penglihatan itu artinya bahwa untuk ayat 5 ini, untuk buah ara yang baik ini, itu adalah justru orang-orang yang dibuang ke Babel. Kena disiplin Tuhan, dibuang ke Babel. Itu keranjang buah ara yang baik ya. Nah, yang tidak baik, Tuhan berjanji, aku akan membangun mereka bukan untuk meruntuhkannya, yang keranjang, yang buah ara yang baik yang dibuang ke Babel itu ya. Aku akan membangun mereka bukan meruntuhkannya, aku akan menanam bukan mencabutnya. Bahkan dikatakan di sini mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Setelah didisiplin di Babel itu ya, yang dibuang ke Babel ya, ingat itu ya. Baru nanti di sini ada keranjang buah ara yang jelek, ayat 8 ya, yang tidak bisa dimakan karena jeleknya. Ini justru adalah orang-orang kelompok Zedekia ini yang tidak dibuang ke Babel ini ya. Ayat yang ke-8, sisa dari Yehuda yang tidak dibuang ke Babel itu, karena bisa yakinkan dia dibuang ke Babel, ada lagi satu raja Zedekia, walaupun ini nggak diakui dinasti Daud. Karena dinasti Daud dinubuatkan putus di Yoyakin. Nah, ini Zedekia dan kelompoknya yang masih sisa ini dibilang kelompok buah ara yang jelek. Ya, karena kenapa jelek? Enggak dibuang ke Babel, enggak didisiplin, kira-kira begitu. Jadi, cerita ini sebenarnya mengatakan begini.
Yehuda udah jelas berbuat dosa ya. Semuanya udah berbuat dosa itu. Bahkan sudah berabad-abad itu mereka melakukan kesalahan dari nenek moyangnya apa semua. Bahkan dari kalau ditarik mundur dari mulai zaman Gunung Sinai itu masih dalam perjanjian dengan Musa itu. Musa masih di atas Gunung Sinai. Ini Israel sudah nyembah anak lembu emas kan itu. Terus dosa itu hanya persoalannya begini. Tuhan mengambil atau memilihlah ya sebagian orang yang didisiplin, dipilih untuk didisiplin. Caranya untuk kasus kerajaan Yehuda ini itu didisiplin di Babel. Tapi justru itu yang dianalogikan ya, yang disamakan dengan buah hara yang baik. Jadi orang yang dibuang ke Babel, yang didisiplin umat Tuhan ini, itu yang baik, itu buah hara yang baik. Justru yang terlepas daripada disiplin ke Babel, itu buah hara yang busuk itu, katanya nggak bisa dimakan, artinya nggak jadi berkat lah buat orang lain. Oh, nggak bisa dimakan kan nggak jadi berkat. Nah, cerita ini sebenarnya mengungkapkan suatu prinsip kerja Tuhan atau prinsip Tuhan menggenapi rencananya semula, yaitu dengan cara memilih sebagian dulu ya untuk didisiplin. Untuk apa dipilih didisiplin? Supaya nanti dia ini jadi berkat buat yang lain. Sebelum saya masuk ke lebih dalam lagi, coba dulu saya ambil dulu contohnya Gideon inilah ya. Kan itu kasusnya itu di Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 8 sampai pasal 8 itu 3 pasal itu. Ceritanya begini kan, Gideon itu waktu itu zaman Israel berbuat dosa itu ditekan oleh orang Midian. Kemudian Tuhan pilih Gideon dan Tuhan bilang ya bawa orang temanmu ya, artinya timnya. Gideon bawa ada 32.000 orang Israel ya. Tuhan bilang, waduh, ini terlalu banyak. Aku harus memilih dulu dan untuk didisiplin. Dengan cara mendisiplin itulah kelihatan pilihannya itu. Bagaimana cara mendisiplin Tuhan? Jadi yang pertama dilihat dulu siapa yang takut dulu, mundur dulu. Yang takut ini orang-orang yang enggak hanya teriak-teriak aja haleluya, haleluya, tapi takut, mundur. Yang mundur 22.000 orang, tinggal 10.000. Tuhan bilang ini juga masih terlalu banyak. Aku perlu disiplin lagi. Bagaimana caranya? Suruh naik atas bukit. Aus dia kan, itu kan tentara itu yang 10.000. Turun, ada sungai. Silakan minum, katanya. Ada yang minumnya kayak anjing gitu, menjilat begitu ke sungai. Ada yang sopan, dia lepaskan ranselnya, dia minumnya pakai tangan gini. Ya, ada penguasaan diri lah. Terus Tuhan bilang, yang penguasaan diri itu ada 300 saja. Yang 9.700-nya itu minum kayak anjing. Tuhan bilang dengan yang 300 ini, aku akan mulai penyelamatan. Tapi ingat ya, dipilih untuk dan didisiplin dengan maksud supaya ini jadi berkat bagi yang lain. Karena nanti yang ini pun dipakai juga setelah Gideon mulai. Tapi ini dulu sebagai yang sulung, sebagai buah sulung, kalau nanti kita lihat konsepnya buah sulung. Ini dulu yang mulai peperangan itu. Ya, kita tahu ya, mulai dengan peperangan itu, dengan obor, dengan apa, kendi apa. Dia melakukan gebrakan setelah kucar kacir itu musuh. Baru yang ini digerakkan ikut juga peperangan dalam peperangan. Jadi konsep kita dalam pilihan itu jangan konsep yang lama. Kalau konsep yang lama yang sering kita dengar dalam kekristenan apa? Sebagian orang dipilih untuk masuk surga sana, nyanyi selama-lamanya di sana, nggak tahu apa kerjanya itu katanya. Pokoknya nyanyilah. Ada yang bilang bahkan berani di situ nggak ada khotbah katanya. Ada pengkhotbah yang bilang karena dia latar belakang musik, dia bilang di situ nggak ada lagi khotbah karena membosankan. Jadi nyanyi terus di surga sana. Sebagian yang tidak dipilih dimasukkanlah, dilemparkan ke neraka selama-lamanya. Itu yang biasa kita dengar dalam dunia kekristenan dan sudah dianggap kebenaran.
Karena itu sudah dimulai dari zaman Agustinus yang dipandang sebagai bapak gereja itu. Dialah yang duluan yang di dalam bukunya The City of God yang bilang orang yang nakal-nakal yang apa semuanya itu masuk neraka selama-lamanya. Kemudian Calvin juga ya tentu predestinasinya kan juga begitu. Mendukunglah ya kira ajaran Agustinus ini. Bahwa orang dipilih, tulik itu istilahnya unconditional. Memang benar pilihannya dalam arti unconditional election. Ya, ya. Dipilih bukan karena kondisinya dia, memang itu kedaulatan Tuhan, itu hak Tuhan memilihnya, bukan karena kondisi seorang yang dipilih itu orang baik atau orang ini enggak. Semua dipilih karena Tuhan sendiri yang mau begitu, memilih dia. Ya, itu betul itu Calvin. Tapi kalau dipilih sebagian terus dibuang sebagian ke neraka selama-lamanya, nah itulah yang kita mau lihat nanti ini sebentar. Itu nggak benar konsepnya, nggak ada di Alkitab itu istilah selama-lamanya, kekal selama-lamanya itu. Saya udah bikin 4 video itu mengenai aion, istilah Yunani aion atau olam istilah Ibrani. Itu bukan istilah kekal selama-lamanya. Waktu itu selalu ada awalnya, ada akhirnya. Ya memang saya yakin ada neraka itu. Bahkan di dunia ini pun sudah ada orang yang mengalami neraka itu. Oh, saudara, kita melihat ada pernikahan Kristen lah ya. Ya, tiap harinya suami istri berantem terus, bangun pagi berantem terus, ibu anak-anak pun itu udah neraka itu. Nggak usah tunggu dulu mati nanti, di situ udah neraka. Ya, dalam pernikahan itu sudah neraka itu. Ya, saya percaya ada neraka jelas ya. Tapi itu sudah bentuk disiplin Tuhan. Karena kita lihat dulu sebentar ini ya, bagaimana apa maksud Tuhan memilih kita ya. Itu yang harus kita lihat ya. Coba dulu kita lihat dari Abraham. Kalau mau mulai dari Kejadian itu jelas itu ya. Itu adalah Kejadian ini saya nggak usah baca dulu ayat-ayatnya ya. Supaya saya sedang menjelaskan ini. Konsep dipilih Tuhan itu untuk apa? Yang jelas ini untuk didisiplin. Didisiplin itu apa? Supaya jadi berkat. Jadi berkat buat siapa? Buat semua. Perhatikan dulu dari Abraham aja dulu lah. Nggak usah dari Kejadian. Dari Abraham dulu. Abraham dipilih untuk apa? Ya. Pilihan Tuhan jelas, itu kedaulatannya, betul. Itu karena maunya Tuhan, betul. Bukan karena dilihat Abraham itu bagus dibanding yang lain, enggak. Tapi Abraham dipilih untuk apa? Kan jelas Kejadian 12 itu. Aku memilih engkau itu ya, supaya engkau keluar dari rumah bapakmu, dari daerahmu. Engkau akan diberkati menjadi bangsa yang besar dan jadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi. Inilah dia tujuan pemilihan. Bukan dipilih sebagian itu langsung dilempar ke surga sana, sebagian lagi yang gak dipilih dilempar ke neraka selama-lamanya. Ini konsep udah gak ngerti pemilihan nih. Gak ngerti tujuan pemilihan. Pemilihan atas kehendak Tuhan betul. Tapi untuk apa ada sebagian orang dipilih dan sebagian tidak? Kenapa? Ya untuk yang dipilih itu untuk dia didisiplin dulu yang dipilih itu supaya jadi berkat. Karena kalau enggak didisiplin enggak bisa jadi berkat. Enggak bisa. Justru disiplin itu kalau lihat Ibrani pasal 12, disiplin itulah anak yang didisiplin, itulah tanda ini anak diakui. Anak yang sah, orang yang kupilih. Ini benar tandanya. Kalau ada orang dipilih Tuhan, ya, dibilang aku orang pilihan Tuhan, tapi hidupnya kok kayaknya lancar-lancar aja gitu. Nggak ada sedikit pun bentukan Tuhan kelihatannya gitu ya. Semuanya lancar lah ya. Jalan tol ya. Nah, orang yang begini nih kadang-kadang kita ragu, ini orang dipilih Tuhan atau hanya sekedar ya barangkali ya kalau dalam Kristen karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih ya barangkali orang ini orang yang hanya dipanggil aja. Dikasih berkat. Ya, dipakai Tuhan juga, tapi ada loh orang-orang yang dari antara yang dipanggil ini dalam dunia kekristenan, sebagian dipilih lagi. Untuk apa? Sekali lagi, dipilih untuk diremukkan, didisiplin dengan tujuan agar jadi berkat bagi semua. Coba dulu kita lihat adalah ini konsepnya ini ya, konsep pemilihan ini. Saya perlu dengan tegas mengatakan ini karena dalam dunia kekristenan itu sudah dipercaya masalahnya doktrin neraka kekal, ya doktrin pemilihan dalam arti
Sebagian dipilih bukan dilempar ke surga, dibawalah ke surga sana untuk nyanyi-nyanyi di sana ya. Sebagian dibiarin masuk neraka selama-lamanya di sana. Ini coba dulu kita lihat lah ya dari Yakobus, konsep buah sulung dulu lah ya. Apa sih artinya buah sulung ya? Nah, ini juga di dalam kekristenan ya ada ajaran ini, buah sulung ini. Duit katanya. Nah, ini dari ajaran Pak Niko Nyoto Roharjo yang saya tahu ya. Tapi banyak juga orang mengajarkan itu ya. Buah sulung itu artinya semua gaji kamu bulan Januari itu kumpul ya, semua ya katanya. Semua, bukan gaji aja, semua itu. Karena ayatnya ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu katanya. Jadi kalau engkau nggak kasih tuh hartamu yang pertama itu sebagai yang sulung, yang buah yang pertama itu, engkau nggak memuliakan Tuhan itu. Setornya ke sini ya katanya. Jadi habis itu semua dikumpulin uang untuk bulan Januari itu. Disetorlah awal bulan Januari. Awal bulan Februari. Jadi buah sulung itu katanya orang. Katanya apa? Uang. Karena apa? Iya, emang pikirannya uang. Jadi UD ya, ujung-ujungnya duit. Ya, ada khotbah-khotbah UD itu kan dalam dunia kekristenan. Ujung-ujungnya duit. Coba dulu kita lihat di sini di Alkitab ada berapa? Ada 9 kurang lebih kalau saya enggak salah itu. Saya sudah pernah bikin studi kata tentang buah sulung ini. Nggak ada yang menyinggung bahwa buah sulung itu uang, nggak ada. Tapi yang di Yakobus ini yang paling jelas. Mari kita lihat, baca dulu ya. Yakobus 1 ayat yang ke-18 ya. Kalau dari 17 kita lihat di sini, Bapa segala terang yang di hadapannya tidak. Ini saya pakai ILT ya, karena ILT yang lebih pakai istilah buah sulungnya ini. Yang benar ini terjemahannya ini. Ayat 18 saja langsung lah ya. Yang telah menentukan agar kita menjadi suatu buah sulung dari ciptanya. Perhatikan ya, agar kita, itu artinya kita, menurut Yakobus kita yang dipilih Tuhan itu. Orang yang udah percaya Yesus yang dipilih ya, bukan hanya dipanggil, dipilih. Agar kita menjadi suatu buah sulung dari ciptaannya. Dari ciptaan apa? Ciptaan baru. Karena ciptaan lama itu kan Adam itu, ciptaan pertama itu, Adam jatuh sudah. Ya, dalam dosa. Satu orang berbuat dosa, semua kena upah. Dan upah dosa bukan neraka kekal. Tapi upah dosa itu maut. Suatu jenis hidup yang dikuasai iblis, yang disimbolkan oleh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Upah dosa maut, ingat itu ya, surat Roma itu tegas bilang ya, bukan neraka kekal, tidak ada itu neraka kekal itu. Ya, upah dosa maut. Begitu manusia jatuh, Adam dan Hawa jatuh, dia langsung mendapatkan jenis hidup yang disimbolkan pohon pengetahuan itu, jenis hidup yang Alkitab katakan maut, yang dikuasai oleh iblis. Kalau orang menjalani jenis hidup ini, akhirnya dia akan sampai kepada kematian fisik. Jadi nggak langsung kematian fisiknya, tapi langsung mendapat jenis hidup maut itu. Kalau istilah Ibrani mutamut yang di kejadian yang kalau kau makan buah ini kau akan mati, itu sebenarnya istilah Ibrani mutamut. Artinya kalau bahasa Inggris dying, you will die. Engkau begitu makan langsung dapat jenis hidup maut. Ya, masih hidup, secara fisik ada masih hidup, berkarya apa semuanya dengan pengetahuan. Dia dapat malah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Semuanya berkarya, bahkan keturunannya yang jahat itu Kain itu, wah karyanya hebat. Dari situlah bapak musik, peternakan, ada industri apa semua. Lagi peradaban manusia lahir dari situ. Dari jenis hidup maut ini. Tapi setiap orang yang menjalani ini pasti mati. Karena dying you will die, itu artinya mutamut. Jadi itulah upah dosa. Dan upah dosa ini mau, tapi Tuhan pilih dari antara orang ini untuk mendapatkan hidup yang disimbolkan pohon kehidupan. Kalau Yesus datang, Yohanes 10:10, aku datang supaya mereka mempunyai hayat, hidup, joy, istilah Yunaninya. Nggak ada hubungannya dengan ini ya, dengan harta benda. Nah, itu memperolehnya secara berkelimpahan, nanti memperoleh joy itu bertumbuhlah joy ini. Karena joy ini waktu diberikan itu masih berupa benih. Disitulah manusia perlu yang dipilih ini, yang mendapat yang dipilih Tuhan ini perlu didisiplin, dihajar, dibentuk, diproses. Makanya Yakobus bilang,
kita akan menjadi suatu buah sulung setelah mengalami peremukan disiplin. Kalau nggak didisiplin, nggak jadi. Banyak kalau perempuan penabur kan, Joe itu tabur kemana-mana, kan nggak semuanya menghasilkan buah. Jadi harus didisiplin, dibentuk. Itulah yang Tuhan pilih. Jadi intinya gini, dipilih untuk didisiplin agar jadi buah sulung. Nah, kalau buah sulung itu artinya apa? Buah sulung itu artinya ada buah-buah berikutnya. Orang Israel itu tahu, petani itu tahu. Kalau buah sulung itu berarti ada buah-buah sambungannya. Masih ada tuayan-tuayan berikut. Memang 1 Korintus 15 juga menjelaskan buah sulung itu, kebangkitan ini ya. Ini temanya, konteksnya kebangkitan. 1 Korintus 15 itu, coba saya baca dulu. Ayat 22. Sebab bahkan sebagaimana dikatakan semua orang mati di dalam Adam, demikian juga semua, perhatikan ini ya, semua. Emang wajar kalau satu orang mati semua, kena upah dosanya itu maut. Satu orang, Adam terakhir itu mati bangkit atau mati bangkit ya orang benar, maka semua. Hanya katanya dikatakan di sini ayat 23 ya, namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Ada urutannya untuk diselamatkan. Semua pasti selamat karena memang satu orang mati semuanya masuk dalam upah dosa maut, satu orang Kristus Yesus dia pasti semua. Hanya ada urutannya. Urutan yang pertama dikatakan buah sulung itu, ini Kristus dalam pengertian Yesus dulu. Itu di sini dibilang Yesus itulah buah sulung kebangkitan. Dia mendapat tubuh baru. Dia menjadi manusia kedua. Satu headship ya. Ini manusia pertama Adam jatuh. Ini manusia kedua benar dapat tubuh kebangkitan. Nanti yang lain ikut mendapat kebangkitan. Urutannya ada 3 di sini. Yang pertama Yesus dulu dapat tubuh kebangkitan. Sekarang Yesus sudah ada tubuh kebangkitan. Ya, tembus tembok, bisa memakan, pokoknya enak ya. Kemudian ketika kedatangannya puncaknya itu nanti, itu yang dipilihnya itu buah sulung yang dimaksud Rasul Yakobus itu. Itulah dia. Jadi tim Yesus lah. Yesus dan timnya ini. Ini yang kedua nih ya, urutan yang kedua. Nanti yang urutan ketiga ada. Ini dia nih yang akhirnya ayat 24. Kemudian pada akhirnya, nah ini dia urutannya nih, karena kerajaan Kristus yang di sini nih, Kristus kepala itu Yesus, Kristus tubuh itu dia umat pilihannya, yang udah didisiplin, yang surat Yakobus bilang buah sulung ini, Kristus sebagai buah sulung ini akan terus menaklukkan, ini katakan ditaklukkan semua, kerajaan gelap itu ditaklukkan terus, kerajaan terang bahkan, kalau Yesaya 9 ayat 6 atau sampai 7 itu bilang kerajaan terang itu enggak berhenti. Perkembangannya tuh nggak berhenti. Kalau istilahnya itu apa? Of the increase of his government, there will be no end. Nggak ada akhirnya. Kerajaan itu terus. Yang terakhir, musuh terakhir siapa yang ditaklukkan? Perhatikan ini. Musuh terakhir ini ya. Ayat yang ke berapa ini? Maka ayat 26. Maka kematian, ini terjemahannya kematian, sebenarnya maut. Sebagai musuh yang terakhir. Itu dilenyapkan. Kalau udah yang terakhir dilenyapkan kan berarti nggak ada lagi bekas-bekas dosa itu. Karena upah dosa itu maut. Dan itu akan dihancurkan oleh kerajaan Kristus ini. Yang adalah Kristus kepala, Yesus. Dan Kristus tubuh dengan tubuh kebangkitan. Menghancurkannya terus. Kita itu kalau dipilih Tuhan ya memang itu tujuannya. Bukan untuk dipilih dilempar ke surga nyanyi-nyanyi selamanya nggak karu-karuan di sana. Sementara seluruh mayoritas manusia itu malah yang nggak dipilih itu dilempar ke neraka selama-lamanya. Itu tolong deh konsep konyol, konsep aneh, konsep gila kalau menurut saya itu. Gila karena rencana Bapa kan perhatikan loh Kejadian 1 itu. Baiklah kita menjadikan manusia katanya. Itu firman keluar manusia, bukan sebagian manusia. Baiklah kita menjadikan sebagian manusia serupa segambar kita, sebagian biarin aja serupa setan, gak apa-apa. Bukan begitu. Perhatikan kalimatnya. Mari kita menjadikan manusia seluruhnya. Pertama, serupa segambar dengan kita. Kedua, supaya berkuasa menaklukkan segala sesuatu. Kalau istilah Ibrani kabas itu di sini menginjak.
menaklukkan semua. Nah, inilah dia menaklukkan maut yang terakhir itu, yang disimbolkan pohon pengetahuan. Dua pohon ini sebenarnya alat untuk mendisiplin, membentuk manusia agar serupa segambar dengan dia. Jadi ini kadang-kadang kesulitannya karena sudah banyak konsep, bukan banyak, memang sudah diterima oleh dunia kekristenan konsep Calvin itu, yang dia yang pemilihan itu, ya untuk sebagian masuk surga selama-lamanya, sebagian katanya Yerusalem baru, katanya ada juga konsep mengatakan begitu, Yerusalem baru, padahal di Wahyu pasal 22 Yerusalem baru itu mempelai domba, itu justru mengalirkan air hidup, nawarin itu. Bagian terakhir itu sudah lihat. Karena emang konsepnya dipilih untuk jadi berkat. Pasal 22 Wahyu itu ya, ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu, ini mestinya Yerusalem baru ya, pengantin perempuan itu berkata, marilah ya, barang siapa yang haus hendaklah ia datang, barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma ya. Jadi artinya apa ini, sebelum kita ambil kesimpulan ini, cerita ini ya, cerita penglihatan tentang dua keranjang buah ara ini harus dipahami dalam konteks yang lebih luas tentang rencana Bapa ini ya. Karena begini, ini kedua kasus Israel dulu ya, kita batasin dulu, kita lihat lalu Israel. Ini kerajaan Israel kan sebagian sudah, kerajaan utaranya tahun 722 sebelum Masehi sudah dibuang itu ke Asyur, dan itu nggak pulang kalau yang itu, nggak diceritakan, pokoknya jadi berantakan kemana-mana lah. Kemudian tahun 586, 100 tahun lebih itu kemudian, barulah kerajaan selatan ini, Yehuda dengan Benyamin. Ini juga dibuang. Ya, untuk apa sekali lagi dibuang? Apa Tuhan itu menghancurkan Israel? Udah nggak, karena kamu melanggar perjanjianku, karena dosa-dosa Israel itu pelanggaran perjanjian, berzina, dalam mati penyembahan berhala, minta raja, ketidakadilan, banyak lah itu. Apa berarti Tuhan buang aja, udahlah? Enggak, karena Tuhan itu membuang tujuannya mendisiplin. Sekali Israel dipilih ya tetap dipilih dia. Cuma memang harus didisiplin. Nggak mungkin orang kalau nggak dipilih tapi nggak didisiplin, saya malah nggak percaya. Ya, ini benar nggak dia dipilih, kok hidupnya lancar-lancar kayak nggak ada masalah apapun juga. Jadi kok saudara dan saya itu kayaknya kok kita banyak masalah ya, dihantam sih itu. Kok yang kalau kita bandingkan misalnya dalam sistem yang besar, dalam dunia kekristenan misalnya. Watchman ini pernah ngomong gitu tuh. Saya sering ngutip ucapan Watchman ini karena saya kagum lah ya dengan apanya. Bukan berarti saya setuju semua, enggak. Dia bilang gini, karena dalam pergumulannya kita kadang-kadang ngelihat orang dalam sistem besar, dia bilangnya begitu. Dan kekristenan, kok kayaknya dia diberkati juga. Dia kelihatannya lancar-lancar hidupnya. Khotbah sana sini dapat tempel uang apa semuanya, kaya dan sebagainya, banyak yang ikutin apa semuanya. Diberkati. Sementara kita di sini, dia grupnya Watchman itu ada gerakan di China itu waktu itu, Little Flock, kelompok kecil. Ya, yang sekarang jadi berkembang di gereja rumah ya. Kecil ya. Kayaknya Watchman bilang kita di sini kayaknya dihantam masalah, dihantam begini. Kita ini benar apa enggak gitu. Itu pergumulan dia. Terus Watchman bilang, Anda sendiri kan tahu bagaimana jawabannya. Bahwa memang benar orang yang dipilih itu pasti dihajar, pasti diremukkan, pasti lebih keras didisiplin. Kalau mau dipakai untuk suatu maksud tertentu, untuk menjadi buah sulung, wah itu pasti lebih didisiplinnya lebih keras lah. Nilainya lebih tinggi tuh. Kalau saudara tahu besi itu, saya pernah bilang tuh, kalau besi itu dihajar, ditempa, cuma jadi tapal kuda, ya nilainya nggak terlalu mahal, ya kan, tapal kuda kan. Tapi kalau dia ditempa lagi di tapal kuda itu, dihajar lagi supaya jadi jarum-jarum begitu, kan harganya lebih mahal. Kalau jarum ini ditempa lagi, dibakar lagi, dimurnikan lagi, dibersihkan dia oleh api gitu, jadi onderdil arloji, oh ya lebih mahal lagi. Jadi kalau kita tuh semakin dihajar, semakin dibentuk, semakin diproses dalam Tuhan, lebih mahal kita. Ya memang mahalnya di hadapan Tuhan, karena manusia kan melihatnya yang di depan mata. Kalau dalam dosa kekristenan, orang yang diberkati, tandanya apa? Nggak usah bohong-bohong deh. Saya sudah 40 tahun, hampir 45 tahun melanglang dari tahun 78.
Jadi saya tahu itu, apa konsep itu dalam dunia kekristenan. Kalau diberkati artinya apa? Yang jelas, engkau kaya, engkau nggak banyak masalah, engkau nggak penyakitan, keluargamu nggak banyak masalah, anak-anakmu semuanya nurut, gampang, pokoknya lancar, bypass, lurus. Itulah tandanya engkau diberkati. Menurut konsep mayoritas umumnya dunia kekristenan. Karena udah ada teologinya juga. Prosperity teaching, teologi makmur, apa teologi apa ya namanya, teologi sukses atau apalah terserah saudara. Ya, tapi apa begitu? Kalau kita lihat Alkitab ini, enggak. Alkitab bilang memang nggak bisa dilihat berkatnya karena di dalam Christ in you, the hope of glory, kemuliaan umat pilihan Tuhan itu masih di dalam batinnya. Nanti baru dinyatakan ayatnya kalau situ. Jikalau Kristus yang adalah hayat kita menyatakan diri, nanti Yesus itu menyatakan diri dalam kemuliaan, kita pun ikut di sana menyatakan diri bersama dengan Yesus dalam kemuliaan, nanti kemuliaan kita. Makanya Paulus bicaranya harta dalam bejana tanah liat. Kenapa? Harta itu kok di dalam, sementara dalam kekristenan bilangnya harta itu di luar dong, jangan di dalam. Kok di dalam nggak ada yang tahu, nggak bisa dinikmati kalau secara apa ya macam-macam. Enggak, Paulus bilang harta kita di dalam batin, nanti dinyatakan. Nah di situ. Makanya kita umat pilihan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan, merindukan manifestasi. Cepatlah Tuhan datang. Saya ini rindu, sementara saya ngomong ini maunya Tuhan datang lah. Menyatakan. Karena kalau kita memang yakin kita dipilih Tuhan. Dan saya bisa sampai ke sesuatu. Kenapa kita bisa yakin bahwa kita dipilih Tuhan? Pertama, kalau saya lihat ya, kita makin dihajar. Hidup kita nggak gampang. Hidup kita susah dalam pengertian, bukan susah yang lain ya. Susah karena kita dihajar, dibentuk, didisiplin. Enggaklah segampang orang-orang yang dalam kekristenan yang lancar-lancar saja. Tandanya itu. Kalau saya lihat ya, saksian pribadi sedikit lah ya. Jadi, sabarlah saudaraku. Ya, kita sebagai umat pilihan Tuhan sabarlah. Kita ini buah arah yang baik kok, walaupun hidup kita susah luarannya. Banyak masalah, tantangan, digebuk apa, dihajar apa semua, kadang-kadang dikucilkan, bukan kadang-kadang memang dikucilkan, dibuang, enggak apa-apa. Ketika Tuhan Yesus datang, apabila Kristus hidup kita itu datang, apabila Kristus yang adalah harta kita dalam batin ini datang, menyatakan di dalam kemuliaan, kita ikut di sana. Disitulah saatnya ya. Haleluya, inilah ya penglihatan tentang buah ara itu. Haleluya, amin.